sama Pak Wahyu lagi. Prof atau Pak Wahyu. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Wahyu. Terima kasih. Kemudian nanti Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan zaman. Nah, kalau dulu mungkin cukup seorang siswa itu yang penting ditanya ini tahu, ditanya itu tahu begitu. Nah, kemudian setelah itu ternyata nggak bisa begitu. Ilmu pengetahuan itu kan berkembang terus. Tidak akan sampai atau tidak akan selesai kalau kita hanya mengejarkan pengetahuan. Maka kita juga harus mengajarkan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Maka kita perlu mengajarkan keterampilan proses sains gitu ya diantaranya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu misalkan di kelas itu siswa itu harus seolah-olah belajar menemukan kembali apa yang sebenarnya ada di buku lewat kegiatan penyelidikan begitu. Nah, tapi apakah pembelajaran IPA itu cukup? Seperti itu. Nah, tentu saja di sini sudah tidak sesuai kalau kita hanya mengajarkan KPS saja. Bisa dibayangkan kalau IPA hanya mengajarkan KPS, yang lain hanya mengajarkan pengetahuan A, pengetahuan B, pengetahuan C. Sementara kolaborasinya, ide kreatifnya, ide itunya tidak dilaksanakan misalkan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan zaman ini, jadi ibu coba terapkan model yang saya berikan. Nah, tapi gini, KPS-nya itu di dalam model yang saya berikan tidak dilatih melalui kegiatan verifikasi apa yang ada di buku. Jadi misalkan ciri tanaman itu apa saja. Ciri A-nya ditemukan lewat kegiatan penyelidikan. Ciri B-nya itu cara seperti itu mungkin dulu cocok begitu ya. Jadi sekarang karena begitu banyaknya apa yang harus dilakukan percobaan, kalau itu konsekuen, saya yakin tidak akan cukup waktu yang tersedia untuk mengajarkan semuanya. Oleh karena itu, kita latih siswa itu, kalau kelas 3 ya, kalau kelas 3 ke atas, untuk belajar menemukan apa ciri-ciri tanaman yang hidup atau makhluk hidup itu terbaik. Ciri-ciri benda padat itu seperti apa. Tidak perlu lewat percobaan-percobaan gitu, tapi silakan siswa menyimak videonya atau membaca bukunya. Nah, tapi nanti ber-KPS-nya itu akan dilakukan dalam rangka tahap C-nya itu. Ya, jadi tahap C-nya itu. Nah, insya Allah dengan mengikuti model yang saya berikan, nanti siswa itu bukan hanya KPS-nya, tetapi juga yang lainnya begitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang mungkin zaman dulu ya, ibaratnya kalau manusia itu seperti mobil, mungkin dulu mah beberapa puluh tahun yang lalu, yang penting misalkan remnya bagus, setirnya bagus begitu. Misalkan itu sebagai KPS gitu. Kalau sekarang tidak cukup rem dan setirnya yang bagus, harus ada alarmnya, harus ada segala macamnya. Nah, sehingga kalau yang kita bangun pada anak itu hanya KPS-nya saja, itu saya pikir sudah ketinggalan zaman. Kita harus mengajarkan lebih dari itu. Dan Ibu nanti kalau misalkan menggunakan model yang saya tawarkan, kemudian C-nya yang penyelidikan, insya Allah bukan hanya KPS, tetapi juga gemar membacanya, pandai berkomunikasinya, tenggang rasanya, kolaborasinya, pemecahan masalahnya itu akan dilatihkan. Nah, tentu saja saya tidak berharap Ibu dalam satu pertemuan ini bisa mengenal apa yang saya ini kan. Boro-boro Ibu ya, ini mahasiswa yang saya bimbing juga udah 6 bulan mungkin masih berpikir bahwa di dalam tahap D itu diskusi itu ada percobaan-percobaan. Kata saya kalau itu dilakukan percobaan nggak akan selesai juga waktu gitu, pasti akan molor gitu. Jadi udahlah, yang namanya ilmu kalau memang sudah tertulis di dalam sumber-sumber yang ada, pelajarilah. Toh kan kelas 1, kelas 2 mereka sudah dibekali dengan membaca awal, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya mereka harus belajar berlatih memperoleh pengetahuan lewat apa yang dibacanya begitu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, saya kira saya menambahkan yang sampaikan Pak Wahyu tadi, salah satu cara untuk menerapkan 4C tadi saya kira sudah ditawarkan Pak
Wahyu dengan modelnya tadi target, karena ada keyakinan tidak KPS saja, tapi juga berpikir kreatif, komunikatif. Saya cukup itu, saya kira 4C akan muncul di situ dengan sendirinya. Nah, hanya tentu saja memang yang namanya model ini diterapkan, memang nggak bisa hanya sekali dua kali. Jangan bayangkan itu ada tindakan, kemudian kita mengharap ada respon. Kalau perubahan itu dalam sekejap nggak bisa. Itu harus dilakukan berkali-kali. Ya, hanya kemudian tawaran untuk penggunaan model itu kan justru kita itu diharapkan menggunakan model itu bervariasi. Jadi kadang-kadang untuk model A bagaimana mengembangkan. Mungkin ya model A itu untuk C1. Jadi diulang-ulang supaya C1-nya mantap, gunakan model berikutnya untuk memperkuat C2 dan seterusnya. Jadi nampaknya yang ditawarkan Pak Wahyu itu juga sudah menjamin untuk mewujudkan 4C di dalam keseharian untuk anak-anak dalam pembelajaran. Saya kira itu, makasih. Terima kasih, Prof. Sekali lagi mungkin informasi bagi peserta webinar sekalian terkait YouTube atau materi yang sudah kami kirimkan di grup, mungkin bisa dibaca lagi, lalu mungkin bisa dengan mendalami mengikuti ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Itu juga bisa menjadi salah satu informasi yang bisa kita gali lebih detail lagi, karena memang waktu kita untuk membahas lebih detail pada forum ini mungkin ya terbatas begitu ya. Ya, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari penanya yang lainnya. Yang keempat, oh ini dari mahasiswa. Kalau tadi dari guru dan dari dosen, sekarang dari mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Pati, semester 1, jurusan PGMI IAIN Ambon. Saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Wahyudi, yang dimana pertanyaan saya mengenai tentang pembelajaran aspek kognitif. Kalau dalam pengertian kognitif sendiri itu mengenai tentang sistem yang digunakan dalam menjelaskan aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi. Lantas, seandainya ada seorang anak yang persepsi mungkin ya, persepsi pikiran dan ingatannya cuma sebatas ingatan cepat hilang, lantas pemahaman apa yang harus kita lakukan agar anak tersebut bisa berubah dan dapat berkembang? Ini dari mahasiswa, Pak. Ya, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin dua sekalian baru dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak pemateri kedua. Oh, Pak pemateri kedua berarti Pak Wahyu ya. Perkenalkan, nama saya Anawiyah Sangaji. Oke, saya mahasiswa PGMI IAIN Ambon, tuan rumah. Pertanyaan saya tujukan pada Pak pemateri kedua dengan bunyi pertanyaan, bagaimana cara guru dan pendidik menerapkan model pembelajaran radek pada siswa MI atau SD kelas rendah, yakni kelas 1, 2, dan 3, seperti yang kita ketahui usia siswa kelas ini lebih ke bermain, apalagi kelas 1 dan 2. Terima kasih. Ya, mungkin monggo dijawab dulu Pak Wahyu. Dua pertanyaan itu ditujukan kepada Pak Wahyu. Oke, mungkin untuk yang masih ketangkap ini, untuk pertanyaan yang kedua dulu, Bapak Anawiyah Sangaji, bahwa ini model ini hanya bisa diterapkan kalau siswa sudah punya membaca awal, keterampilan membaca awal. Itu artinya apa? Kalau kelas 1, kelas 2 kan baru membaca awal ya. Nah, maka model ini baru bisa diterapkan di kelas 3 ke atas gitu ya. Jadi untuk dalam rangka apa? Melatih kemampuan membaca berikutnya, membaca pemahaman. Jadi kelas 1, kelas 2 saya tidak berani mengatakan ini bisa. Walaupun dalam prakteknya ya, kalau saya termasuk yang tidak setuju siswa kelas 1, kelas 2 itu harus sudah diterapkan model ini. Jadi tidak bisanya. Jadi justru saya mengatakan bahwa ini untuk kelas tinggi. Kalau bisa paling cepat kelas 3. Jadi setelah mereka bisa membaca hurufnya gitu. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Kelas 1, kelas 2 jangan dibebani dengan kemampuan membaca pemahaman. Cukup membaca itunya aja.
bisa membaca pokoknya mah. Isinya mah nanti kelas 3, kelas 4 begitu ya. Saya seringkali protes itu kalau melihat anak saya membaca awal juga tidak bisa, tapi dia sudah harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Ini belajarnya di mana? Kata saya suka marah-marah juga. Bagusnya kelas 1, kelas 2 ya membaca dan menulis saja dulu. Jangan sampai diberi pertanyaan yang seolah-olah siswa itu udah bisa baca begitu. Nah, jadi di sini sekali lagi, jadi kelas 1, kelas 2 tidak bisa. Yang kedua juga walaupun kelas 5, kelas 6 tidak bisa juga menerapkan model ini. Kalau apa? Kalau sumber informasi selain guru itu tidak ada. Jadi kalau satu-satunya sumber informasi itu adalah guru, maka model ini tidak bisa diterapkan. Jadi harus ada sumber informasi lain, begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, yang mudah hilang, mudah ini, oke, jadi gini, itu mah lumrah mungkin ya. Ada yang kuat ingatannya, ada yang cepat mengerti tapi cepat lupa, ada yang lama mengerti tapi tetap juga, itu mah logis. Tapi yang jelas begini Pak, jadi yang untuk penanya ke-1, ibaratnya itu dulu itu mungkin siswa itu yang penting tahu apa itu sepak bola, aturan segala macamnya tahu, sehingga pada saat tes itu normal kalau ditanyakan itu. Nah sekarang itu yang penting siswa itu bukan tahu sepak bolanya, tapi justru yang penting adalah bisa bersepak bolanya. Tetapi dalam ujian tetap yang ditanyakan teh ukuran lapangan sepak bola. Nah, jadi di sini juga seperti itu. Zaman sudah berubah. Jadi tidak menjamin bahwa orang yang pengetahuannya banyak itu bisa menjadi atau ingatannya banyak menjadi orang yang berhasil begitu. Apalagi sekarang mah udah ada Google, ada apa, sehingga kalau ingin tahu ini ya tinggal baca gitu. Menghitung juga tidak bisa menghitung, ada kalkulator bisa. Nah, jadi tidak perlu masalah lah menurut saya kalau ada yang mudah lupa itu. Yang penting kita mengajarkan pengetahuannya itu tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan, tapi juga mengajarkan aspek yang lain. Karena untuk berhasilnya seseorang itu sekarang itu katanya bukan IPK atau IQ, justru kolaborasi, komunikasi yang kayak gitu yang penting itu. Nah, jadi saya mengingatkan kepada penanya 1, jangan seolah-olah itu segalanya gitu. Seolah-olah siswa teh kalau udah diajari A harus ingat terus A begitu. Jadi tidak mesti. Justru kita sekarang mah harus lebih khawatir kalau siswa itu tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa mengutarakan apa yang dipikirkannya, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Justru itu kita yang harus lebih khawatir. Walaupun itu tidak diujikan dalam ujian masuk perguruan tinggi atau UTS atau UAS, tapi kita harus ingat zaman sekarang itu boleh dikatakan yang diujikan mah mungkin tidak terlalu penting. Justru yang penting mah sesuatu yang banyak tidak diujikan karena susah mengujinya. Itu aja mungkin Pak yang penanya. Mohon maaf Pak Judan, bangga menambahkan. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ini ada tim dari Prof. Zuhdan, ada Bapak Juprianto MPD dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kemudian ada Pak Hermawan Wahyu Setiadi MPD dari Universitas PGRI Yogyakarta, kemudian ada Pak Heru Purnomo MPD Universitas PGRI Yogyakarta, kemudian ada Bu Ratna Hidayah MPD dari UNS. Ya, kami berikan kesempatan untuk menjelaskan terkait 4C di forum ini, karena nama-nama yang saya sebut tadi juga merupakan bagian tim dari Prof. Zuhdan, dan Prof. Zuhdan memberikan rekomendasi kepada bapak-bapak ini untuk menyampaikan materinya di sini. Ikut terlibat di sini. Terima kasih waktunya. Ya, silakan. Sama-sama, Prof. Ya, mungkin dari Pak Juprianto MPD. Yang pertama, monggo Pak.
Pak host, mohon maaf host, mungkin mute Pak Juprianto. Iya, di unmute itu mereka merasa di mute semua tuh. Iya. Unmute untuk Pak Juprianto, silakan unmute supaya bisa menyampaikan. Terima kasih. Permisi host. Oh, sampun. Udah. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita Pak Zudan, Prof. Zudan dan Pak Dr. Wahyu. Perkenalkan saya Juprianto, saya mahasiswa program Pasca Sarjana, program Doktor UNY konsentrasi IPA SD di pendidikan dasar IPA SD. Menambahkan karena kami diminta juga karena ada 4 orang di kami tim mata kuliah kajian dan konsep dan kajian IPA SD. Terkait dengan 4C, kita mengenal istilah komunikasi, kolaborasi, critical thinking, solving, create inovasi. 4 hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada abad 21. 4C itu kalau secara penerapan antara sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pada bagian sekolah dasar hampir sama. Tapi ada penekanan yang berbeda di situ. Penekanannya adalah pada sebuah konten. 4C yang dilakukan di sekolah dasar menekankan pada siswa harus menguasai konten, disesuaikan dengan konten. Kalau kita sudah mengenal istilah kontekstual, pembelajaran itu sebuah kontekstual. Serba kontekstual diartikan pembelajaran itu disesuaikan dengan lingkungan sekitar si anak itu. Lalu juga terkait dengan 4C itu pada bagian kritik inovasi, benar yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi. Ketika kita sebagai guru sudah selesai semua materi kita sampaikan, apa tugas kita? Tugas kita selanjutnya adalah menginisiasi kepada siswa itu untuk berinovasi. Apa inovasinya? Banyak hal. Contohnya adalah, tetapi sebelum kita menginisiasi si siswa itu membuat sebuah inovasi, tentunya kita harus paham dulu 21 yang sekarang tidak jauh dari teknologi itu. Tadi disampaikan kita harus paham literasi sains, literasi matematika, literasi digital, literasi manusia. Yang tidak boleh kita hilangkan adalah literasi teknologi. Ketika 4C itu diimbangi dengan kemampuan literasi teknologi yang baik, baik itu gurunya, siswanya, maka inovasi itu akan muncul. Lebih lanjut lagi, ketika literasi teknologi itu diimbangi dengan 4C tadi, tetapi yang selalu lekat di kita ketika terkait dengan teknologi yang selalu diingat adalah software-nya, hardware-nya. Enggak seperti itu. Tadi juga ditanyakan oleh Ibu Ibu yang bagaimana cara mengajarkan bagaimana Ibu KPS Ida. kalau nggak salah ya. Ya, itu bagiannya bisa pakai TPAC. Kita ilmu terbaru adalah teknologi pedagogi content knowledge. Ada 4 hal di situ yang itu bisa dielaborasi, bisa dikomunikasikan dengan literasi sains dan literasi teknologi. Terkait juga dengan 4C tadi. Begitu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup itu ya. Cukup untuk beri kesempatan pada yang lain. Terima kasih. Karena yang lain barangkali. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Hermawan Wahyu Setia di MPD. Ya, mungkin host bisa meng-unmute. Halo. Halo, ya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya mungkin di sana di Ambon. Yang saya hormati guru kita, pembimbing kita, Prof. Zudan, dan pemateri 2, Pak Dr. Wahyu, yang sudah mempresentasikan materi luar biasa. Di sini perkenalkan nama saya Hermawan Wahyu Setiadi dari Universitas PGRI Jakarta, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya diberikan waktu oleh Prof. Zudan untuk mengikuti acara ini, acara yang luar biasa.
dan diberikan kesempatan juga untuk ikut menanggapi. Mudah-mudahan suara saya tidak putus-putus ya. Sedikit saja tadi sudah dijelaskan oleh Aman. Halo. Sedikit saya tambahkan nanti karena waktu dan sebagainya, ada 4 orang yang akan memberikan terkait dengan keterampilan ya, keterampilan atau katakanlah sesuatu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, dan yang wajib adalah pengajar juga dalam hal ini bagaimana dia mempunyai kemampuan dalam memahami. Ini adalah katakanlah muncul dari perubahan era globalisasi yang katakanlah mau tidak mau kita harus mengikuti, mau tidak mau kita harus katakanlah siap dan tidak siap ya harus siap. Oleh karena itu, hal yang pertama catatan saya adalah para pendidik kita, khususnya guru-guru sekolah dasar ataupun katakanlah calon guru sekolah dasar atau ini harus memahami betul isu-isu terkini. Salah satunya adalah katakanlah 4C ini atau TPACK yang tadi disampaikan oleh Pak Supri jadi. Nah, karena apa? Karena ini sesuatu yang katakanlah benar-benar harus dilakukan untuk apa? Untuk masa depan baik katakanlah siswa kita, negara kita dan sebagainya. Karena dalam beberapa tahun yang akan datang, beberapa kemampuan dasar katakanlah yang bersifat fisik dan sebagainya itu sudah tidak lagi katakanlah berperan untuk di masa datang. Kemampuan atau kompetensi yang katakanlah kreatif, kemampuan yang katakanlah bisa mendukung dalam segi communication atau kata kolaboratif dengan orang lain ya, atau katakanlah menciptakan atau create, ini yang katakanlah benar-benar perlu dipupuk dari awal dari sekarang. Jadi 4C ini memang benar-benar salah satu kompetensi yang harus diberikan dari sekarang, sehingga katakanlah generasi emas kita di generasi tahun 45 nanti benar-benar bisa katakanlah berkompetensi dengan era global. Ya, beberapa kompetensi ini adalah komunikasi ini adalah sesuatu yang sangat berharga karena bagaimana kita bisa berhubungan dengan katakanlah orang sekitar dan dengan katakanlah dunia gitu kan. Bagaimana kita bisa memahami sesuatu untuk bisa dikembangkan dan sebagainya. Ini salah satu kompetensi yang benar-benar harus dipahami. Dan create atau mencipta ini juga luar biasa sehingga kita diberikan katakanlah kesempatan bagaimana siswa-siswa kita itu bisa menciptakan sesuatu ya, katakanlah dari sesuatu yang sederhana bisa diolah untuk sesuatu yang lebih berharga lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk katakanlah 4C ini kalau misalkan dalam sekolah dasar itu di ranah sekarang karena kurikulumnya belum berganti, implementasinya bisa katakanlah mengaitkan atau sinkronisasi dengan katakanlah langkah-langkah 5M tadi. 5M dalam pendekatan saintifik yang sekarang sedang dikatakan dilakukan dalam kurikulum K13. Dalam hal katakanlah 5M yang sudah tentunya teman-teman paham ya, dari mulai katakanlah mengamati, menanya sampai dengan katakanlah menyimpulkan, menyampaikan dan sebagainya, itu bisa katakanlah dijadikan keterpaduan sehingga bisa memberikan pemahaman yang bermanfaat kepada siswa untuk katakanlah masa depan mereka juga. Terima kasih. Seperti itu nanti ditambahkan oleh Mas Heru dan Mbak Ratna. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, host. Bisa dilanjutkan? Halo. Mohon izin Bapak mungkin bisa dijawab karena
moderatornya sepertinya kehilangan sinyal. Ya, mohon maaf ada gangguan teknis. Ya, sama Pak Heru Purnomo dari Universitas PGRI Yogyakarta. Monggo Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Yudan, guru saya, mentor saya sejak S2. Yang terhormat juga Dr. Wahyu. Luar biasa tadi materi yang diberikan, ini juga terkait dengan model pembelajaran yang menarik gitu. Dan terima kasih pada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya. Sama dengan teman-teman yang sudah menyampaikan terkait dengan 4C ini ya. Hemat saya ini tuntutan perubahan paradigma pendidikan abad 21. Bagaimana 4C ini yang perlu ini malah seakan-akan kita membahas 4C, tapi tidak apa-apa gitu karena semua 4 diberikan waktu. Jadi kayak tidak apa-apa karena ini memang baru dan perlu dipahami semua. Termasuk mungkin salah satu model yang disampaikan oleh Prof. Wahyu tadi itu juga terkait dengan 4C. 4C di sini kan ada critical thinking atau berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, ini disampaikan di Partnership over 20 Century Skill di Amerika gitu ya, tahun 2010. Ini masih sangat hangat sekali. Bahkan beberapa penelitian seperti penelitiannya Jumpo, Kofinja, pribadi kalau di Indonesia, ini membahas terkait C ini. Bagaimana sebuah literasi teknologi itu penting dalam 4CS ini. Artinya bahwa perubahan paradigma abad 21 itu bagaimana bukan lagi apa yang disampaikan benar yang disampaikan Dr. Wahyu, bukan lagi pada bagaimana guru menjadi pusat perhatian, tetapi bagaimana aktivitas belajar peserta didik itu dibangun secara mandiri, secara terstruktur. Makanya ini sangat luar biasa, apalagi terkait surat edaran, kalau tidak salah itu dari Kemendikbud sekitar bulan Desember terkait Merdeka Belajar dan Visi Indonesia Emas 2035. Benar yang dikatakan bahwa pendidikan itu tidak dirasakan untuk sekarang, tetapi untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Artinya proses pembelajaran yang memerlukan sebuah konteks berpikir, konteks kreativitas, komunikasi, kolaborasi ini akan sangat mendukung bagaimana nanti output peserta didik di sekolah. Mudah? Tidak. Karena apa? Kita harus membangun mindset pendidik itu sendiri. Kita tahu bahwa kurikulum 2013 itu sudah lama, dari 2014. Tapi sampai saat ini, proses pembelajaran tematik integratif itu, mohon maaf, bisa saya katakan jauh daripada harapan. Saya temukan kemarin di soal sumatif itu masih tercecer antara bahasa Indonesia, sains, matematik, IPS. Artinya ini butuh sebuah proses yang mendalam. Harus ada sebuah cara. Ini yang dibuat kabupaten, bukan dibuat guru. Beda kalau dibuat mindset kabupaten aja seperti itu, dinas pendidikan, apalagi mindset sekolah. Artinya perlu dibangun sebuah fondasi yang kuat untuk membangun negara ini 10 sampai 20
tahun mendatang. Sama, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Wahyu. Sebuah kebutuhan yang memang harus segera dilakukan untuk mengantisipasi perubahan. Kita ingat ketika COVID melanda Indonesia, mohon maaf, dosen aja bingung proses pembelajaran teknologi gitu ya. Karena mereka tidak dari awal tidak dibangun bagaimana mereka berpikir kritis, bagaimana memunculkan kreativitas, bagaimana membangun kolaborasi, komunikasi yang akhirnya stuck saja. Nah, ini menjadi PR bersama bahwa 4C ini sangat penting dalam membangun paradigma pendidikan untuk masa depan. Saya garis bawahi untuk masa depan, bukan cuma masa sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, banyak sekali informasi yang kami peroleh. Semoga teman-teman peserta webinar yang ada di forum ini juga merasakan hal yang sama. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ratna Hidayah, MPD dari UNS. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, mungkin moderator bisa. Oh ya, udah. Sudah, Ibu. Monggo, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Waalaikumsalam dan Dr. Wahyu sebagai narasumber. Materi yang diberikan hari ini sangat luar biasa. Tadi juga saya menyimak materi dari Dr. Wahyu, sangat menginspirasi sekali terkait dengan model Radek. Mohon izin ingin sedikit menambahkan sedikit saja karena terbatasnya waktu ya, karena nanti takutnya terlalu sore gitu ya Bu ya di sana. Ya, terkait peningkatan 4C khususnya dalam pembelajaran sains yang ingin saya sampaikan bahwa kita perlu pahami gitu ya untuk hakikat sains itu tidak hanya menekankan suatu hasil saja produk, tapi tetap harus proses bagaimana siswa ini dapat menemukan. Nah, di sini juga sebelumnya seorang guru juga perlu, tadi sudah disampaikan ada TPACK dari teknologinya, perlu seorang guru harus memiliki digital kompetensi, kemudian pedagogi, tadi juga Dr. Wahyu sudah menyampaikan tentang terkait pedagogi. Kemudian konten, ya konten di sini juga perlu seorang guru memahami materi. Apalagi di sini kalau kita lihat ya materi IPA khususnya di sekolah dasar ini saya lebih menekankan ke untuk siswa SD di kelas rendah itu kan IPA terintegrate dengan bahasa. Nah terkadang yang saya lihat itu sains ketika pembelajaran sainsnya ini terabaikan, terfokus ke bahasa dan sastranya. Sebenarnya kan bisa pembelajaran itu dimulai dari mungkin bahasanya dulu, kemudian atau mungkin dari sainsnya dulu. Gitu. Jadi apa hakikat sainsnya itu tetap ada begitu. Dan terkait dari prosesnya, kita tadi bagaimana bisa meningkatkan 4C. Saya rasa tadi bisa menerapkan model dari Dr. Rohe ya, Radek tadi juga bisa. Mungkin di sini menekankan yang tidak asing bagi Bapak Ibu guru yaitu 5M. Apabila 5M ini dilaksanakan secara utuh begitu, saya rasa ini bisa memfasilitasi pengembangan 4C siswa ini. Jadi dengan cara yang pertama mengamati, bisa saja disajikan suatu permasalahan, bisa juga atau mungkin gambar atau mungkin teks yang harus dibaca, karena kan yang namanya mengamati itu kan mendayagunakan seluruh indera. Jadi tidak hanya penglihatan saja, tapi rasa juga pendengaran itu juga termasuk bagian dari mengamati. Kemudian menanya. Nah, biasanya di sini yang bertanya di sini adalah siswa. Nah, sulit sekali, bahkan mahasiswa pun ketika diminta untuk bertanya sulit untuk mengajukan pertanyaan begitu ya. Nah, kalau untuk siswa ID kita paksa dulu. Jadi setelah disajikan permasalahan atau suatu gambar atau video atau yang perlu diamati tadi,
siswa diwajibkan untuk menuliskan pertanyaan, karena ini biasanya kebetulan ponakan saya itu juga SD kelas 1, di mana SD kelas 1 tapi kebetulan ibu gurunya itu betul-betul menerapkan 5M ini. Jadi diminta untuk mengajukan pertanyaan terkait apa yang baru dia amati, begitu. Kemudian selanjutnya mengumpulkan informasi bisa dari berbagai sumber, bisa dengan pendampingan orang tua, karena khususnya di sini pembelajaran yang selama pandemi ini yaitu daring begitu ya. Jadi di sini bisa kita optimalkan karena untuk memantau 5M ini terlaksana, guru tentunya kesulitan. Bagaimana siswa ini bisa 5M ini benar-benar terlaksana. Kita buat panduannya bisa menggunakan LKPD yang berbasis saintifik. Jadi LKPD-nya itu menggunakan langkah-langkah 5M ini. Jadi memandu siswa untuk melakukan tadi ada kolom menuliskan pertanyaan, kemudian mengumpulkan informasi di mana ada bagaimana menuliskan atau hasil informasi yang dikumpulkan itu dituangkan, kemudian diolah, disimpulkan, bahkan percobaan di sini juga mencoba dan lalu mengkomunikasikan. Tentu saja saya rasa berbagai media yang sudah ada saat ini tidak sulit ya untuk mengkomunikasikan itu apa yang sudah dikerjakan tadi untuk diinformasikan ke yang lain. Mungkin itu saja Ibu yang sedikit saya sampaikan terkait tadi dengan pengoptimalan 5M, baik dari langkah-langkah pembelajaran ataupun dari LKPD-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih informasi dan tambahan yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk keempat materi yang memberikan sebuah materi yang luar biasa bagi kita. Terima kasih untuk Pak Juprianto, Pak Hermawan, Pak Heru, dan Bu Ratna. Ya, selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Masih ada 7 pertanyaan lagi. Bentar. Ya, ini pertanyaan saya seleksi, ada beberapa yang tidak saya bacakan karena sudah dijawab saya kira. Pertanyaan kelima ya. Perkenalkan saya Rianti Saputri, mahasiswi dari STAI Bani Saleh, Kota Bekasi. Ingin bertanya kepada Pak Wahyu Sopandi, apakah model Radef ini cocok untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori, di mana siswa memiliki cara belajar dengan suara? Terima kasih. Ya, mungkin dijawab dulu Pak Wahyu. Mangga, Pak. Oke, jadi ini betul. Jadi siswa di kelas itu mungkin ada kombinasi yang auditori, visual, atau kinestetik gitu ya. Nah, orang percaya bahwa siswa akan mencapai hasil belajar yang maksimal seandainya pembelajaran di kelas itu sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, tentu saja ceramah-ceramah dari guru mungkin itu sesuai dengan mereka ya. Tapi kita jangan berpikir bahwa di kelas itu hanya ada gaya belajar tersebut, begitu ya. Siswa dengan gaya belajar yang lain pun harus difasilitasi juga. Nah, saya berpikir bahwa kalau menerapkan model pembelajaran Radek itu terfasilitasi begitu. Bagi siswa yang mungkin auditori, dia lewat membaca mungkin rada kurang begitu ya, kurang menampil. Tapi tidak masalah. Nanti di dalam kegiatan diskusi mereka punya kesempatan untuk mendapatkan penjelasan. Di mana penjelasannya tidak langsung dari guru, tapi dari siswa yang boleh dikatakan tingkat bahasanya atau kecanggihan dari bahasa yang digunakan itu relatif dekat dengan siswa. Sehingga besar kemungkinan siswa memperoleh penjelasan dari siswa yang sudah mengerti dan dia menjelaskannya dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Baik pada tahap diskusi kalau ada, tapi bisa juga pada tahap explain itu. Nah, jadi bisa dari siswa. Tapi jangan salah, kalau di explain juga tidak ada siswa yang bisa menjelaskan atau tidak ada yang bisa menjadi narasumber, maka guru bisa juga menjelaskan. Dan ini artinya apa? Yang auditori itu terfasilitasi juga gitu. Ya, jadi justru ya yang bagus yang tadi yang perlu ditekankan,
kita harus memfasilitasi semua siswa dengan berbagai gaya belajarnya, dan kita juga harus memfasilitasi siswa dengan berbagai kebutuhannya. Jadi ketika ada siswa yang sudah kita minta untuk membaca, kita minta untuk menjawab, tapi dia tidak melakukannya, tidak masalah. Itu artinya dia itu membuat SOS pada guru, tolong bantu saya supaya menjadi orang yang rajin. Itu benar nggak? Dia tidak mengatakannya, tapi sebagai guru harus tahu. Karena gini, menurut pendidikan nilai katanya di sekolah itu sebenarnya hanya ada dua masalah. Masalah karakter dan masalah prestasi akademik. Jadi kalau ibu bapak ingin prestasi akademik siswa itu bagus, perbaikilah karakternya juga begitu. Jadi seperti itu. Jadi siswa yang istilahnya yang tidak berprestasi bisa saja bukan tidak pandai atau tidak cerdas, tapi dia punya sifat malas, dan itu adalah tanggung jawab guru juga. Guru itu bukan hanya sekedar memberitahu saja. Jadi seperti itu mungkin itu. Nuhun. Masih di mute kayaknya. Oh iya, sorry. Terlalu semangat dengan penjelasannya Pak Wahyu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang ditujukan ke Pak Wahyu. Karena sambilan kita menunggu Prof. Zuhdan sedang sholat, saya akan membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada pemateri kedua. Di sini saya Wajid Alifa, Yayan Ambon, ingin bertanya kepada Bapak Prof. Wahyu. Jadi ini sudah didoakan Pak sama mahasiswa kami. Semoga segera menjadi Prof. Kepada Bapak Prof. Wahyu, bagaimana cara menggunakan model pembelajaran yang Bapak jelaskan di sekolah pedalaman dengan kurangnya fasilitas media pembelajaran. Nah, kemudian dari Siti Wahyuni, juga mahasiswa kami, Yayan Ambon, semester 5, mau bertanya kepada Bapak, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir anak yang sulit dalam berpikir, terutama dalam anak yang mengalami keterlambatan dengan daya ingat. Kemudian yang ketiga, rasanya di masa COVID ini, kemudian guru dituntut sekreatif mungkin demi meningkatkan pemahaman siswa. Sehingga Bapak Ibu guru sering memberi tugas kepada siswa untuk membuat video pembelajaran, yang kemudian bukan semua itu terlebih dahulu guru memberi motivasi dan petunjuk. Kemudian setelah dievaluasi, isi materi yang dipresentasikan siswa kami bisa menilai kedalaman pemahaman mereka. Pertanyaan model macam apa itu? Apakah bisa dibenarkan? Ya mungkin ini pengalaman kali ya Pak. Ya, mohon tanggapannya Pak Wahyu. Oke, jadi sekali lagi, jadi ini untuk pertanyaan pertama, kalau di pedalaman tidak ada media, tapi kalau yang dimaksud media di sini adalah internet atau LCD atau apa, tidak masalah selama ada sumber informasi yang lain selain guru begitu. Jadi kalau ada buku mah jalan gitu. Artinya begini, bagi kelas 3, kelas 4, tolonglah kalau ibu bapak berpikir bahwa siswa itu harus tahu apa saja sifat dari benda padat misalkan, jangan sampai diceramahkan begitu. Tapi kita buat pertanyaan yang nanti harus dicari jawabannya oleh siswa sendiri. Nah, tadi seperti saya sebutkan, ketika kita memberikan tugas tersebut, mungkin ada siswa yang malas, mungkin ada siswa yang rajin tapi tidak menemukannya atau tidak mengerti, mungkin juga ada siswa yang udah rajin dan mengerti begitu. Nah, jadi nanti pada saat datang ke kelas kita bisa menggunakan ketiga macam siswa ini untuk berkelompok. Jadi nanti saling membantu begitu. Jadi yang kebetulan belum mengerti, mereka membantu juga orang yang sudah mengerti untuk belajar membantu mendengarkan begitu. Karena kan siswa yang sudah mengerti tidak mungkin dia itu belajar berkomunikasi dengan cermin gitu. Dia harus belajar berkomunikasi dengan orang yang kemudian nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi selama ada sumber informasi lain, walaupun medianya itu tidak canggih karena tidak ada internet, tidak masalah. Cuman mungkin kalau tidak ada internet, tidak ada yang seperti itu, yang daring, mungkin yang namanya literasi teknologi itu tidak bisa kita ajarkan, karena mau mengajarkan apa, dan memang
internetnya juga, teknologi informasinya juga tidak ada fasilitasnya. Kemudian untuk siswa yang kemampuan berpikirnya rendah atau ini saya harus mengingatkan, saya teringat pada perkataan Pak Anies begitu ya. Kalau siswa itu dianggap sebagai biji yang harus kita tumbuhkan sebagai bagiannya, ada akar, ada batang, ada daun, ada kulit segala macam. Maka ketika siswa itu datang ke kelas, harus kita anggap dia itu sebagai biji begitu. Jadi kalau dia belum bisa berpikir tingkat tinggi, justru kita pupuk, kita bantu supaya tumbuh bagian itu. Kalau ada siswa yang ketika datang tidak disiplin, disuruh baca tidak mengerjakan, memang kewajiban kita untuk membuat mereka menjadi mau. Caranya bagaimana? Mungkin tidak dimarahin, tapi diberi peringatan bahwa kalau kamu rajin bukan untuk bapak atau bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kamu sendiri misalkan. Kalau berikutnya tidak bisa, mungkin diberi tugas membuat catatan atau apa yang, pokoknya yang membuat mereka itu menjadi memiliki apa yang menurut kita harus kita tumbuhkan pada anak. Jadi kalau ada anak ditanya diam aja, disuruh menjelaskan diam aja. Itu bukan berarti misalkan model tertentu itu tidak cocok. Justru dengan model itu kita menemukan anak-anak yang ternyata masih pasif. Nah, kita harus mencari. Misalkan saja saya melihat dengan model ini ya, tidak setiap siswa yang punya ide kreatif, jadi kan pertanyaan pra pembelajaran itu dibuatnya di rumah, dan kebetulan pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan yang menuntut siswa punya ide kreatif. Nah ternyata sedikit siswa yang punya ide penyelidikan, sedikit yang punya ide masalah apa yang mau dipecahkan. Tapi lumayan ada siswa yang punya ide karya. Tapi ketika di kelas itu kemudian berkelompok, ternyata tidak semua siswa yang punya ide mau mempertahankan idenya. Itu artinya apa? Mungkin kepercayaan dirinya. Mungkin takut kalau idenya yang diterima sebagai ide kelompok kemudian nanti direalisasikan, dia yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Nah itu kan menunjukkan bahwa dengan model ini kita bisa melihat tentang kreativitas siswa, bisa juga melihat sejauh mana siswa itu bisa mempertahankan idenya, begitu ya. Jadi ini, jadi jangan khawatir yang lemah, yang tidak bisa berpikir segala macam. Justru lewat pembelajaran kita harus memastikan bahwa semua siswa sudah kita latih untuk belajar berpikir, sudah kita bentuk supaya rajin membaca. Kalau setelah lulus siswa tetap saja tidak bisa berpikir, tetap saja malas, maka tidak masalah. Mungkin yang dari IAIN tahu bahwa yang akan kita hisab itu adalah bukan hasil apa yang diperoleh siswa, tapi proses yang kita lakukan. Dan kita ingat bahwa hasil mah tidak pernah mengkhianati proses. Jadi kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Tapi kalaupun sudah berupaya tapi tidak berhasil untuk seorang anak, nggak masalah. Yang penting kita mah sudah berupaya dan sudah maksimal, gitu ya. Jadi kemudian tentang model pembelajaran yang video ya, saya tidak bisa menilai karena itu kan sesuai dengan pemahaman dia atau wawasan dia begitu ya. Kalau dia tahu sebenarnya apa yang terbaik untuk siswa, misalkan dia sudah tahu tentang model pembelajaran Radek misalkan ya, tapi tetap aja melakukan ini ya jelas itu salah begitu ya. Artinya jangan tiba-tiba disuruh video, siswa tidak cukup kreatif membuat video saja. Siswa juga harus belajar berkomunikasi, belajar berbeda pendapat, belajar berkolaborasi. Nah, di sini jangan khawatir ya. Walaupun di masa pandemi, kolaborasi itu masih bisa kita bekalkan begitu. Dengan cara apa? Ya tentu saja ide kreatifnya itu adalah harus ide kreatif yang bisa dilaksanakan secara kolaborasi walaupun berjauhan. Misalkan saja ide kreatif membuat, misalkan ini saya sering contoh membuat teka-teki silang tentang materi tertentu. Nah tentu saja siswa kan bisa berkolaborasi itu tentang kalau membuat 5 yang satu membuat yang satu kemudian setelah itu saling memeriksa apakah pertanyaannya sudah benar atau enggak, jawabannya sudah benar, itu contohnya. Atau membuat misalkan
tulisan tentang rangkuman atau apa yang kemudian nanti saling memeriksa apakah tulisannya itu sudah sempurna atau belum. Intinya mah kalau kita mau berpikir 4C juga bisa digunakan dalam masa pandemi ini gitu. Dan kemudian kalau siswa ternyata tidak rajin, tidak pandai, tidak kreatif, tidak apa, bukan masalah, justru tugas kita menumbuhkan itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hampir tidak ada ruang untuk tidak bisa gitu ya. Selalu saja ada optimisme di setiap kali masalah yang dihadapi. Begitu kira-kira yang bisa ditangkap dari menjalani tanggapi nanti sama Pak Heru atau Pak Wahyu, Pak Heru ya Pak Bu. Pertanyaannya, mohon bertanya terkait dengan penggunaan praga IPA, wajibnya menggunakan pendekatan pelajaran kontekstual atau pelajaran kearifan lokal. Terima kasih. Dari AHW, PGMI, Universitas Muhammadiyah Magelang. Mungkin Pak Heru monggo ditanggapi berhubung Prof. Zuhdan sedang izin sholat. Ya, host mohon izin host untuk Pak Heru Purnomo. Ya, Pak Heru. Oke, terima kasih waktunya yang diberikan terkait pendekatan yang cocok gitu ya. CTL atau kearifan lokal nggih. Saya kira kalau terkait pendekatan ini saya gitu. Kadang kita belajar banyak sekali pendekatan pembelajaran. Kita belajar banyak terkait model pembelajaran. STIS, STEM, STEAM yang disampaikan Prof. Wahyu. Tergantung dari sudut pandangnya kalau hemat saya. Karena sebuah pendekatan yang baik, yang berhasil adalah pendekatan yang bisa diterapkan dan mempunyai impact ke peserta didik. Bukan berarti sebuah model pembelajaran CTL, contextual learning, atau kearifan lokal. Kalau memang sekiranya pendekatan-pendekatan pembelajaran itu bisa diterapkan secara baik oleh guru, why not? Kenapa tidak? Karena itu yang berhasil untuk proses belajar mereka. Jadi kalau disuruh milih yang baik yang mana, semua baik. Tergantung bagaimana seorang guru itu berhasil mengajarkan pendekatan itu dengan baik, sehingga knowledge, skill, dan attitude peserta didik mampu dibangun dengan baik. Salah satunya tadi disampaikan Prof. Wahyu terkait dengan karakter dan nilai. Jadi kalau suruh yang baik yang mana, semua baik. Kembali lagi, yang penting capaian hasil pembelajaran mereka yang sukses dalam prosesnya. Jadi itu pun berlaku untuk model pembelajaran gitu ya. Banyak penelitian model ini kurang bagus, enggak. Model yang bagus itu adalah yang mampu diterapkan dalam proses pembelajaran dengan baik sehingga hasilnya maksimal dalam capaian knowledge, skill, dan attitude peserta didik. Mungkin itu dari saya sedikit. Terima kasih, nanti disambung oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heru Purnomo MPD yang sudah memberikan berbagi ilmu bersama-sama di forum ini. Ya, selanjutnya mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Hermawan juga masih ada di forum ini.
Atau saya berikan kesempatan kepada Bu Ratna, monggo Bu Ratna. Bu Ratna Hidayah. Iya masih di, iya bentar. Menunggu host ya. Oke, terima kasih. Ya sudah. Terima kasih. Mungkin singkat saja untuk alat peraga kontekstual atau berbasis kearifan lokal. Jadi kita lihat kontennya. Jadi tidak semua konteks dan kearifan lokal itu bisa digunakan, tapi kembali lagi kita sesuaikan dengan konten materi yang memang akan disampaikan itu apa, gitu saja. Jadi saya juga tidak mana yang lebih baik kontekstual atau kearifan lokal, tapi tadi kita sesuaikan dengan konten, begitu saja. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas penambahannya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Hermawan. Pak Hermawan sudah berada di forum ini. Ya, monggo Pak Hermawan untuk menanggapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Pak Wahyu ya. Pak Sinten tadi? Mohon maaf dari Magelang ya. Jadi begini terkait dengan katakanlah penggunaan alat peraga IPA, wajibnya apakah menggunakan pendekatan kontekstual atau katakanlah kearifan lokal. Jadi kita harus kembali dulu dalam hal dasarnya dulu nih. Yang pertama, apa itu alat peraga? Alat peraga adalah sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ya, jadi ketika kita menggunakan alat peraga itu harus katakanlah yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, itu harus katakanlah relevan dengan alat peraga yang kita gunakan. Ya, jadi katakanlah yang itu yang untuk pertamanya. Yang kedua adalah alat peraga itu katakanlah bisa digunakan atau katakanlah mudah digunakan. Itu yang katakanlah perlu digarisbawahi. Kalau misalkan kita harus basicnya kearifan lokal, tetapi untuk katakanlah alat peraganya itu sulit untuk menentukan hal itu juga perlu dijadikan permasalahan tersendiri di situ. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik siswa juga, disesuaikan dengan tujuan pelajaran, konten atau materi pelajaran juga. Nah, terkait dengan pendekatan juga, pendekatan itu sebetulnya adalah cara pandang siswa, cara pandang kita sebagai seorang guru dalam mau mengajarkan ke siswa. Di sini katakanlah banyak sekali cara pandang atau katakanlah pendekatan yang biasa kita gunakan. Atau ada dua jenisnya. Yang pertama student center atau teacher center. Tapi yang relevan sekarang adalah yang student center. Seperti itu, silakan nanti disesuaikan saja dengan materi, tujuan, dan kondisi lingkungan tempatnya. Untuk yang baik dan buruknya, yang seperti dijelaskan oleh Mas Heru tadi atau Pak Heru, yang penting adalah kompetensi atau tujuannya itu bisa tercapai. Terkait dengan kebaik buruknya itu sesuaikan dengan yang tadi disampaikan itu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Hermawan sudah menanggapi dan menambahkan ya. Terima kasih banyak. Mungkin di sini masih ada Pak Juprianto. Apakah Pak Juprianto masih di forum ini? Tadi sih beliau izin sholat. Apa masih sholat ya? Belum, masih ada ini lagi. Oke, mungkin Pak Juprianto masih sholat. Jadi kita akan melanjutkan pertanyaan, menjawab pertanyaan berikutnya. Sebelum itu, saya meminta kita semua memberikan aplaus dulu kepada 2 narasumber utama kita dan 4 narasumber lainnya. Karena sejauh ini saya kira banyak sekali hal yang sudah kita diskusikan, banyak informasi yang sudah kita peroleh terkait hal-hal praktis maupun hal-hal yang sifatnya konseptual. Nah, untuk itu saya meminta sambil kita menunggu Prof. Zuhdan, saya meminta kita semua untuk menyalakan video dulu. Kita akan mengambilkan, panitia akan mengambil foto bersama. Saya khawatir kalau diambil di akhir, nanti pesertanya udah habis gitu. Ya. Masih banyak. Oh, Prof, udah ada ya, Prof ya? Udah selesai sholat.
Ya. Masih banyak juga, Berhubung 240-an. Ya, berhubung Prof udah di forum, mungkin Prof bisa menanggapi pertanyaan yang ditanyakan oleh, tadi saya sudah kasih kesempatan kepada timnya Prof untuk menjawab pertanyaan penggunaan alat peraga IPA wajibnya menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual atau pembelajaran kearifan lokal. Terima kasih. Begitu Pak. Ya, baik. Saya kira kalau kalau dibedakan mungkin menjadi dua macam ya. Tapi kalau disatukan juga sebetulnya artinya sama kan. Konteks itu kan konteks di lingkungan anak dalam kehidupan sehari-hari anak. Nah, konteks itu ya. Nah, lokal ya di dalam konteksnya anak itu di lingkungan sekitar anak ya mungkin bisa jadi itu lokalnya. Jadi saya kira tidak masalah itu. Mana yang ya kalau dikaitkan itu ya. Tapi kalau mau dibedakan ya boleh juga dibedakan mana yang kontekstual, mana yang lokal. Tapi kalau diminta untuk milih mana yang lebih, nah itu mungkin lebih tepat yang konteks ya. Konteks. Nah, dari sesuai dengan konteks anak. Jadi ketika anak itu memerlukan makan, ya kita sediakan makanan yang sesuai dengan konteksnya anak. Saya kira begitu. Nah, tentang teman-teman tadi, lihat tujuan itu kan maksudnya tujuannya ini tadi untuk apa dulu? Nah, sesuai dengan konteksnya anak enggak? Ya kan gitu maksudnya. Jadi pilih dulu tujuannya bagaimana, sesuai dengan tujuan konteksnya anak enggak tujuan ini. Nah, saya kira itu ya saling mendukung lah. Itu kalau disuruh milih mana ya tinggal kalau saya tujuannya tadi kembali ke tujuannya untuk apa itu ya. Nah, terkait dengan konteksnya anak yang tentu saja itu lebih bagus sesuai dengan konteksnya anak. Nah, bisa jadi lokal itu belum tentu sesuai dengan konteksnya anak, bisa jadi ya. Tidak jadi. Nah, kalau konteks ya memang sesuai dengan konteks anak, saya kira oke. Tapi kalau lokal yang ada tapi tidak sesuai dengan konteks anak, ya tentu saja pilih yang konteksnya sesuai dengan konteks anak. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa ya untuk definisi kembali konteks dan lokal. Karena ternyata ada analisis yang lebih mendalam bahwa konteks dan lokal itu juga bisa menjadi satu momen yang bersamaan begitu ya Prof ya. Ini menarik, saya sendiri speechless dengan penjelasan Prof. Semoga Bapak Ibu peserta yang ada di sini masih bisa mengikuti webinar kita. Untuk itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita akan mengambil gambar. Terima kasih Prof. Saya akan meminta teman-teman kesediaan peserta semua untuk menyalakan layarnya, karena kita akan mengambil screen-nya. Ya, masih 235 peserta dari 317 tadi ya. 300 berapa Bu? 300 berapa tadi? 317 Prof. Oh, oke ya, banyak ya. 317 sampai sekarang tinggal 235. Ya, memang tadi ada beberapa yang izin untuk mengikuti rapat dan ada yang mengikuti agenda lainnya. Ya, saya minta kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan layar. Ya, mungkin pihak host menghadirkan semua, menampilkan semua foto dalam bentuk view, galeri, dalam bentuk galeri. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menghidupkan videonya terlebih dahulu, ada 10 layer, mohon bersabar. Dari yang pertama ya. Ya. Oke, layar pertama. 1, 2. Emang ibu itu membuat masalah terus.
Ya, sudah di layar keberapa, Mbak? Mohon Kelima, Mbak. informasinya. Oh ya, udah kelima. Teman-teman jangan matikan layar dulu ya, karena kita nggak tahu kita ada di layar keberapa. Ya. Oke. Ada gambarnya sih. Udah, Mbak? Oke, udah, Mbak. Oh ya, makasih banyak Mbak Nita. Ya, saya kira kita udah di penghujung ya, diskusi sudah banyak kita lewati, tapi saya akan berikan satu kesempatan kepada satu penanya, beliau AHW, Oktradiksa. Ya, mungkin host bisa meng-unmute akun bersangkutan. Oh ya, Ahwi. Mahasiswanya Prof ya? Ya, betul. Nah, ini rupanya nggak mau kalah ini. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Zuhdan. Dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang ini. Prof. Sekarang di UNY. Ya, silakan Mas Ahwi, silakan. Baik, Prof. Saya tadi mencoba untuk berdiskusi terkait dengan alat peraga IPA, Prof. Yang kemudian tadi membedakan antara dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan cara kontekstual atau dengan kearifan lokal. Saya sengaja berdiskusi ini karena beberapa kali saya mencoba untuk ketemu dengan Prof. Zuhdan selaku saintis IPA begitu, yang kemudian terima kasih Bu Nurlailah Ibrahim yang sudah memfasilitasi webinar ini. Sama-sama. Ini luar biasa, saya pikir sangat tepat sekali kalau seandainya menghadirkan narasumber dari Prof. Zuhdan dan Prof. Wahyu dari dari PGSD UPI ya. Langsung saja Prof. Zuhdan, yang saya ingin tanyakan karena beberapa kali saya diskusi dengan promotor, karena kemudian ini pun juga sebagian daripada disertasi Prof. untuk yang proposal begitu di Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Kebetulan dengan Pak Heru itu juga satu angkatan, Pak Heru Purnomo. Halo Pak Heru. Terima kasih jawabannya Pak Heru. Kemudian yang saya ingin diskusikan itu adalah terkait dengan, ya betul tadi disampaikan, tidak semua materi itu sesuai dengan konteks, kemudian juga tidak semua juga disampaikan dalam bentuk konteks dan tujuan daripada anak. Nah, ketika saya diskusi dengan promotor, kemudian promotornya itu adalah hubungannya dengan pengembangan begitu, pengembangan model ini, Prof. Jadi khususnya pada mata pelajaran IPA, jadi model yang saya kembangkan itu adalah model SAFI begitu. Jadi somatik, auditori, visual, dan intelektual begitu, Prof. Yang kemudian hubungannya dengan alat peraga edukatif atau alat peraga IPA begitu. Nah, kemudian saya diskusi ternyata menyimpulkan bahwa yang lebih tepat itu adalah dengan cara pendekatan kontekstual. Karena kearifan lokal itu adalah mengajarkan tentang bagaimana budaya dahulu kala yang kemudian itu disampaikan kepada anak. Kalau misalnya dalam konteks misalnya materi tentang tentang planet begitu atau astronomi, tidak mungkin mengajarkan tentang kearifan lokal karena itu tidak ada di kearifan lokal kita. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengajarkan konteks itu dalam kontekstual, dari pembelajaran kontekstual. Jadi memang saya pikir betul yang disampaikan oleh Prof. Zuhdan, dan saya pun juga terarah, dan pada waktu itu ketika saya diskusi dengan promotor pun juga saya terjebak dengan pendekatan itu. Saya kira itu Bu Nurlailah Ibrahim, terima kasih atas diskusinya, mudah-mudahan saya bisa menyambung dalam kegiatan webinar lainnya. Kemudian juga saya bisa berjumpa langsung dengan Prof. Zuhdan karena saya waktu S2 pun juga dibimbing oleh beliau begitu ya. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk YM Ambon. Salam dari PGMI Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sama-sama. Salam juga. Terima kasih Pak Ahwi atas tambahannya. Mungkin langsung ditanggapi aja ya, Prof ya. Ya baik. Ya baik. Nah, gini, Mas Ahwi, itu rupanya seperti saya katakan terakhir tadi, kalau ada dua pilihan tadi, konteks, tentu saja yang lebih untuk belajar anak, media itu lebih bermakna dalam belajar sains bagi anak kalau sesuai dengan konteksnya anak. Nah, dibandingkan dengan lokal tadi.
Nah, untuk itu gini, tentang konteksnya sendiri ya, sesuai dengan konteks ini kan istilah dalam bahasa, tapi yang kita kalau penggunaannya sembarangan menjadi keliru. Nah, ini ada baiknya, Mas Ahli. Saya kebetulan punya bukunya itu tipis-tipis tapi berbanyak itu ya, bicara tentang konteks. Nah, tolong pelajari dulu tuh kalau bikin ribet kayak begitu. Nah, singkat kata sebetulnya tadi kalau pertanyaan tadi ya tentu saja lebih tepat, lebih bermakna kalau itu sesuai dengan konteksnya anak, kan gitu ya. Nah sekarang karena ini bikin ribut, lebih baik konteks itu sendiri dipelajari, dimaknai dulu. Nah, biar benar gitu ya. Itu ada buku khusus dalam bahasa Inggris bicara hanya ngomong bicara tentang konteks saja, itu bukunya tebel, itu bukan tebel, banyak, tipis tapi banyak. Dari aspek konteks ini mau dibaca. Saya kira itu Mas Ahli biar mantap ya. Oke, saya kira gitu. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Zuhdan. Sehat selalu Prof. Apa kabar? Amin. Nur, apa kabar? Pak Anas. Mohon Dek. Ya, alhamdulillah baik. Ini mau bertanya apa gimana, Irwan? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mengkonfirmasi soal pertanyaan saya kepada Pak Wahyu bahwa soal tawaran terkait dengan model ataupun tipe pembelajaran yang beliau tawarkan itu. Namun ketika kita lihat pada masa COVID-19 ini, seperti yang tadi telah disampaikan kepada salah seorang materi bahwa semua, jangankan guru, dosen pun itu bahkan pusing mencari format seperti apa untuk bisa menjawab apa yang diinginkan oleh para mahasiswa bahkan siswa, sehingga kami ditawarkan berbagai macam model-model pembelajaran, dan salah satu contohnya itu adalah seperti yang tadi saya tanyakan, yakni siswa kemudian diberi tugas untuk menggali lebih jauh soal informasi terkait dengan tema-tema pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Lantas kemudian Bapak Ibu Guru untuk melihat soal instrumen pemahaman siswa itu, kemudian Bapak Ibu Guru lebih menekankan soal bagaimana caranya kemudian para siswa ini kira-kira mampu atau tidak menjawantahkan segala macam informasi mereka kumpul untuk kemudian dipresentasikan. Nah, itu yang menjadi penilaian secara kognitif ataupun lain sebagainya. Nah, kemudian yang ingin dikonfirmasikan adalah apakah model seperti itu bisa digunakan sebagaimana mestinya ataukah harus dirubah seperti itu? Itu yang ingin saya konfirmasi. Oke. Ya udah bisa tangkap ya pertanyaannya ya. Terima kasih Pak Irwan. Pak Irwan ini adalah salah satu guru di daerah pesisir. Terima kasih atas partisipasinya sudah bergabung di webinar ini. Mungkin saya persilakan aja ya, terima kasih ya. Saya persilakan ke Pak Wahyu untuk menanggapi agar Bapak guru ini semakin semangat dan tidak kecewa ya. Ya, silakan Pak Wahyu dan nanti dilanjutkan oleh Prof. Oleh Bapak Prof. Ya, Pak Wahyu. Terima kasih kawanku. Ayo. Ya, mangga Pak Wahyu, mangga. Kakak Ikro, kebakuran, apa kabar? Bapak Guru ini masih berjalan ya, mohon maaf. Oke. Selama ini kan kita selalu diberitahu oleh orang lain ya, oleh orang luar negeri tentang apa yang penting yang harus dibekalkan pada anak-anak kita. Nah, ini satu hal yang mungkin perlu jadi pemikiran bagi bangsa kita juga untuk menemukan hal penting lain yang sangat kontekstual dengan keadaan bangsa Indonesia.